Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Marza dengan NIM 2410201097. Pada video kali ini saya akan membahas dua topik penting dalam kajian pendidikan Islam, yaitu kebijakan pendidikan Islam dalam perspektif antropologi dan sosiologi, serta solusi pendidikan Islam berbasis pendekatan sosial budaya. Pembahasan ini penting karena pendidikan itu bukan sekedar transfer ilmu, tapi proses sosial yang berinteraksi dengan budaya, suatu masyarakat, dan nilai-nilai lokal. Kebijakan pendidikan Islam dalam perspektif antropologi dan sosiologi. 1. Analisis kebijakan pendidikan berbasis sosial budaya. Dari perspektif antropologi, kebijakan pendidikan seharusnya tidak berdiri di ruang hampa. Ia harus disesuaikan dengan latar budaya, sistem kepercayaan, dan konteks sosial masyarakat. Antropologi menekankan kultur relevance, yaitu kebijakan pendidikan harus relevan dengan budaya masyarakat agar bisa diterima. Menurut Val Wills dan John Ogbu, salah satu kelemahan kebijakan pendidikan adalah ketika kebijakan itu turun dari atas tanpa memahami konteks budaya lokal. Contohnya, kebijakan literasi Al-Quran yang diterapkan di sekolah umum sering gagal karena hanya fokus pada peningkatan kemampuan baca tulis. Padahal di beberapa daerah, masyarakat sudah memiliki tradisi lokal seperti marhaban, tadarus, kampung, atau surau kultur. Jika kebijakan tidak mempertahankan budaya lokal ini, maka implementasinya tidak maksimal. Dari sisi sosiologi, menurut Emilie Durkheim, pendidikan adalah bagian dari struktur sosial sehingga kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, kebijakan tidak hanya menargetkan output akademik, tetapi juga pembentukan solidaritas sosial dan nilai-nilai kebangsaan. Contoh sosiologis, kebijakan moderasi beragama dari Kemenak adalah contoh kebijakan pendidikan Islam yang berbasis sosial budaya, karena bertujuan merespon keberagaman masyarakat Indonesia yang multi-etnis dan multi-agama. Yang kedua, regulasi dan tantangan kebijakan pendidikan Islam. Implementasi kebijakan pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, baik struktural maupun kultural. Tantangan struktural, keterbatasan anggaran madrasah dibanding sekolah umum, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah. Tantangan kulturalnya, resistensi masyarakat terhadap pembaruan kurikulum, perbedaan pemahaman keagamaan antar kelompok tradisi lokal yang kadang bertentangan dengan aturan formal. Contoh konkretnya, ketika pemerintahan mengatur pembatasan tradisi keagamaan tertentu demi efisiensi waktu belajar, beberapa daerah menolak karena dianggap mengganggu warisan budaya. Inilah bukti bahwa kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan antropologi budaya masyarakat. Solusi berbasis antropologi dan sosiologi untuk pendidikan Islam. Yang pertama, pendekatan sosiologis dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Pendekatan sosiologis menekankan analisis terhadap struktur sosial, interaksi, dan kebutuhan nyata masyarakat. Solusi sosiologis yang dapat diterapkan: community-based education. Sekolah bekerja sama dengan masyarakat, tokoh agama, dan lembaga sosial untuk merancang pembelajaran. Kolaborasi antara madrasah dan masyarakat dalam program literasi, lingkungan, dan penguatan karakter. Menginteraksikan isu sosial seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan konflik ke dalam materi PAI sebagai bahan studi kasus. Contohnya, dalam menghadapi masalah intoleransi di sekolah, pendekatan sosiologis menekankan dialog antar kelompok, diskusi lintas budaya, dan kerja kelompok campuran untuk memperkuat solidaritas sosial. Kedua, implementasi konsep antropologi dalam inovasi pendidikan Islam. Antropologi memberikan dua prinsip utama: menghargai keberagaman budaya dan memahami praktik keagamaan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Inovasi pendidikan bisa dilakukan melalui integrasi budaya lokal dalam pembelajaran. Misalnya, guru PAI di Sumatera Barat menghubungkan nilai syariat dan filosofi adat Basadi syarak Basadi Kitabullah. Pemanfaatan ritual dan tradisi lokal
Tradisi seperti maulid, kenduri, atau nyadran bisa dijadikan media untuk mengajarkan nilai sosial seperti syukur, solidaritas, dan kepedulian. Etnopedagogi pendekatan menjadikan budaya lokal sebagai landasan pedagogi. Contohnya, model pembelajaran berbasis masjid, surau, atau langgar yang sudah menjadi budaya di berbagai daerah. Penelitian etnografi untuk memahami kebutuhan siswa, guru, dan lembaga pendidikan Islam dapat melakukan observasi budaya siswa untuk merancang metode pembelajaran yang lebih kontekstual. Hasil akhirnya, pendidikan Islam menjadi lebih membumi, relevan, dan tidak bertentangan dengan identitas budaya masyarakat. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat. Kebijakan pendidikan yang baik harus mempertimbangkan aspek antropologis dan sosiologis agar implementasinya tepat sasaran. Di sisi lain, solusi untuk masalah pendidikan Islam juga dapat ditemukan dengan menggabungkan analisis struktur sosial dan pemahaman budaya lokal. Semoga penjelasan ini bisa membuka perspektif baru tentang bagaimana pendidikan Islam dapat berkembang secara lebih humanis, adaptif, dan kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.